A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, para pemirsa dan keluarga BC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada tahun ini Allah masih pertemukan kita pada bulan Ramadan. Dengan beriringnya waktu, bergantinya hari demi hari, bergantinya minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Bahkan sekarang kita sudah sampai pada tahun, yaitu bulan Ramadan. Berarti sudah hampir 1 tahun kita menjalani ibadah di masa pandemi ini, terutama di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan takwa. Artinya apa? Walaupun sudah 1 tahun, hampir 1 tahun kita berada di masa pandemi ini, jangan sampai melemahkan, mengurangi rasa keinginan kita dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semangat kita untuk senantiasa beribadah itu surut. Bahkan terutama di bulan Ramadan ini, hendaknya kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, keluarga Bintang Cendekia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah, sebuah sirah yang bernama Wahsy bin Harb al-Habsyi. Wahsy ialah seorang budak yang berkulit hitam. Wahsy ialah seorang budak yang berkulit hitam. Ia berasal dari Habasah atau Ethiopia. Wahsy mempunyai kelebihan. Dia mahir di dalam memainkan tombaknya. Saking ia mahir di dalam memainkan tombaknya, besi bulat yang sedang diputar-putarkan, ia mampu untuk melempar tombak tersebut dan masuk ke dalam besi tersebut. Saking ia mahirnya di dalam memainkan tombak tersebut. Wahsy bin Harb merupakan seorang budak hamba sahaya dari Jubair bin Mun'im. Ia merupakan seorang budak dari Jubair bin Mun'im. Ia dijanjikan oleh majikannya, apabila ia berhasil untuk membunuh Hamzah, ia akan dibebaskan, ia akan dimerdekakan oleh Jubair bin Mun'im tersebut. Kenapa si Jubair bin Mun'im mempunyai dendam yang luar biasa terhadap
terhadap Hamzah. Karena pada perang Badar, banyaknya kaum kafir Quraisy yang tewas oleh kaum muslimin pada zaman itu. Salah satunya ialah paman dari Jubair bin Mut'im. Akhirnya timbullah dendam yang ada di dalam diri majikan tersebut, sehingga ia menjanjikan kebebasan terhadap Wahsy apabila ia berhasil untuk membunuh Hamzah tersebut. Di samping Jubair, juga ada tokoh wanita di zaman itu yang mempunyai dendam yang luar biasa terhadap Hamzah, yaitu Hindun. Hindun juga mempunyai dendam yang luar biasa terhadap Hamzah. Karena apa? Karena ayahnya juga terbunuh, pamannya juga terbunuh, saudaranya juga terbunuh pada zaman itu di dalam peperangan tersebut. Akhirnya, di samping janjian yang telah diberikan oleh Zubair tadi, ia akan diberikan kebebasan, Hindun juga mengiming-imingkan perhiasan yang luar biasa kepada Wahsy. Akhirnya emosi dari Wahsy tersebut semakin membludak. Ia ingin menyelesaikan tugasnya, ia ingin bebas dari perbudakan tersebut. Kemudian ia ingin mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Hindun tersebut. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam upaya itu terjadilah suatu perang, yaitu perang Uhud. Disitulah kesempatan Wahsy untuk membunuh si Hamzah. Singkat cerita, di dalam peperangan tersebut Wahsy ternyata berhasil. Ia berhasil menombak Hamzah sehingga tombak tersebut tembus ke perut Hamzah tersebut. Akhirnya di dalam peperangan tersebut ia juga ingat apa yang disarankan oleh Hindun, bunuh Hamzah. Kemudian Hindun juga memerintahkan agar hidungnya dipotong, kemudian dadanya dibelah dan diambil jantungnya. Akhirnya ia telah menyelesaikan tugasnya. Si Habsyi langsung kembali ke Makkah dan ia dibebaskan oleh Jubair bin Mut'im. Setelah singkat cerita, Jubair ini setelah melakukan pembunuhan terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib, ia tidak merasa tenang. Memang dia telah dijanjikan oleh majikannya ia akan bebas, tetapi ia tidak tenang hatinya, tidak, selalu merasa dihantui, selalu merasa gelisah atas apa yang telah ia perbuat. Akhirnya ia pergi lari ke berbagai daerah kota, pergi ke Mekah. Akhirnya di sana di kota Madinah di kota Mekah banyak yang masuk Islam. Di kota Mekah banyak yang masuk Islam, Madinah masuk Islam, kota Mekah banyak Islam. Akhirnya lari ke Taif. Jadi saking banyaknya umat Islam yang masuk, sakingnya banyak umat yang masuk Islam pada zaman itu, akhirnya mereka si Wahsy lari ke Taif. Lari ke Taif tersebut supaya dirinya merasa nyaman. Akhirnya apa? Sesampai di Taif dia juga tidak merasa nyaman. Akhirnya warga penduduk yang ada di sana juga berbondong-bondong untuk masuk Islam. Akhirnya dia merasa tersendiri, terjepit, saking banyaknya manusia yang telah masuk Islam zaman itu. Akhirnya dia kemudian dihampiri oleh seorang istrinya. Dia berkata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta mohon maaflah kepada Rasulullah." Kemudian Wahsy bertanya, "Apa mungkin dosa yang telah saya lakukan ini terlalu berat? Saya telah membunuh." Kemudian istri tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suami saya telah melakukan dosa besar. Apakah dosa besar yang telah dilakukan oleh suami saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi silakan bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya kembali balik kepada wahsi menyampaikan bahwasanya itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah ia lakukan, asalkan ia mau masuk Islam dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah Rasulullah mau menerima saya juga untuk bertaubat? Apakah dia tahu mengetahui bahwasanya saya yang telah membunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib? Kalau begitu, ia kembali lagi menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia tanya? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suami saya yang telah membunuh pamanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah. Ia telah memotong hidungnya, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung terdiam. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas atas terhadap diri kalian sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya kecuali syirik. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Akhirnya Wasi mendengar tersebut, dia langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke Madinah dan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia bersaksi, ia masuk Islam ketika itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Wasi, wahai Wasi, apakah benar engkau yang telah membunuh pamanku? Benar ya Rasulullah. Wahai Wasi, sesungguhnya kesalahanmu telah saya maafkan, namun saya berharap engkau jangan perlihatkan wajah mukamu di hadapan saya lagi. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah engkau telah mengampuni dosa, bukankah engkau telah memaafkan kesalahan saya? Benar. Tapi ketika saya melihat wajahmu, saya teringat wajah Hamzah yang penuh dengan luka dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah tidak tahan itu. Akhirnya Wahsi pergi ke suatu tempat. Bagaimana caranya ia bisa menyenangkan hati Rasulullah atas apa yang telah ia perbuat tersebut. Akhirnya, singkat cerita, ia tetap berusaha untuk memperjuangkan agama Islam ini. Di dalam satu perang Yamamah, itu Rasulullah SAW akhirnya Wahsi sampai meninggal wafatnya Rasulullah SAW, ia tidak berjumpa. Akhirnya timbullah keinginan bagaimana tetap memperjuangkan agama Islam ini. Kemudian dalam kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq tersebut, mereka bukan menghadapi kaum kafir Quraisy, namun Nabi palsu Musailamah Al-Kahzab. Nah, disinilah kesempatan Wahsi
untuk menunjukkan kesetiaannya, untuk menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perang Yamamah pun terjadi. Di dalam perang tersebut Wahsy juga berhasil membunuh Musailamah al-Kahzab dengan tombak yang dibawanya itu. Dan ia berkata, dengan tombak inilah saya membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah. Dan dengan tombak ini juga saya membunuh seburuk-buruknya manusia, yaitu Musailamah al-Kahzab. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita ambil hikmah dari apa yang telah kita kisahkan tersebut. Yang pertama, agama Islam adalah agama rahmah, di mana menerima semua orang walaupun telah melakukan dosa yang banyak. Wahsy telah melakukan pembunuhan kepada Nabi, walaupun begitu ia tetap diterima untuk memeluk Islam. Agama Islam mengajarkan umat Islam menjadi umatnya agar menjadi orang yang selalu menjadi pemberi pemaaf. Sesuatu yang jahat jangan kita balas dengan yang jahat juga, balas dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, janganlah takut untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan sebanyak-banyaknya dosa yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka mohon ampunlah kepada Allah dengan hati yang tulus. Ikuti perintahnya dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.